Selamat pagi, kembali di Sapaan Teduh kita pada pagi hari ini. Saudara apa kabar? Kami percaya saudara dalam keadaan sehat dan Tuhan itu baik, menyertai dan memelihara kehidupan saudara. Firman Tuhan yang akan kita dengar pada pagi hari ini di Zakaria 10 ayat 2. Sebelumnya kita akan berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, buat penyertaan pemeliharaan Tuhan sepanjang malam yang telah berlalu dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini kami kembali mengucap syukur karena anugerah kehidupan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Dan saatnya kami boleh bersama-sama merindukan persekutuan kami mengawali hari ini dan dengan mendengar firman Tuhan. Dan saatnya kami akan mendengar firman Tuhan, berbicaralah kepada kami dan pakailah hamba-Mu untuk mewartakan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber hikmat dan kehidupan kami telah siap untuk mendengarkan Tuhan berbicara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Zakaria 10 ayat 2, demikian firman Tuhan. Sebab apa yang dikatakan oleh terafim adalah jahat. Yang dilihat oleh juru-juru tenun adalah dusta. Dan mimpi-mimpi yang disebutkan mereka adalah hampa, serta hiburan yang diberikan mereka adalah kesia-siaan. Oleh sebab itu, bangsa itu berkeliaran seperti kawanan domba, dan menderita sengsara sebab tidak ada gembala. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, benar, dosa membuat persekutuan manusia dengan Allah menjadi rusak. Dan hanya anugerah Allah yang dapat memulihkannya. Dan pemulihan itu dimulai dengan pemberian keselamatan. Dan keselamatan itu yang bersifat menyeluruh. Setiap orang boleh memperolehnya. Israel pernah memberontak kepada Allah dengan menyembah berhala. Ada masa mereka pada waktu itu meminta hujan dari terapim dan para juru tenun. Dan Israel itu seperti tidak ada penggembalaan daripada pemimpinnya. Dan Israel seperti domba liar. Oleh sebab itu bangsa itu berkeliaran seperti domba liar dan menderita sengsara sebab tidak ada gembala. Benar adanya, jika tidak ada gembala pada kawanan domba, hidup domba tidak terkendali sampai hilang tidak kembali. Saudara, dosa adalah awal jatuhnya dan jauhnya dari Allah. Tapi karena anugerah, kasih karunia diberikan, maka manusia yang berdosa itu kembali kepada Allah dalam karya penyelamatannya. Kadang kita memperkatakan bahwa dosa itu memisahkan kita dengan Allah, tapi melalui perbuatan kita tetap hidup berdosa. Renungkanlah, semua yang berasal dari kegelapan membawa manusia itu pada kehidupan hampa, kosong, bahkan kebinasaan. Semua yang berasal dari kegelapan. Yang kedua, yang ditawarkan dunia itu adalah hal-hal yang sementara. Nikmatnya sementara, tapi ujung-ujungnya membawa kepada kesengsaraan. Dan itu kesia-siaan. Yang ditawarkan dunia ini adalah hal-hal yang instan, yang membuat kita sebentar merasakannya, tapi setelah lewat, setelah berlalu, kita menderita karenanya. Yang ketiga, jika hidup tanpa gembala, akan menderita. Tanpa gembala. Dan benar, Yesus seperti gembala yang baik. Dan Yesus adalah gembala yang baik. Ia akan menggembalakan kawanannya, kawanan domba, dengan benar-benar untuk keselamatan domba-dombanya. Jika hidup tanpa gembala, akan benar-benar membawa pada saat-saat yang berat, ketika semuanya akan kocar-kacir, semuanya akan berjalan masing-masing tanpa ada yang mengarahkan
dan tanpa tujuan. Saudara, kita hidup dalam kendalinya Tuhan. Karena Tuhan adalah gembala yang baik. Ia mengasihi saudara dan saya yang selalu memeliharakan berkat-berkat-Nya bagi kita. Walaupun kita manusia yang berdosa, tapi kita sudah diselamatkan Tuhan dan benar-benar diselamatkan. Oleh karena itu hiduplah dalam keselamatan. Biarlah keselamatan itu ada dalam hidup kita, dalam pelayanan kita, pekerjaan kita, keluarga kita, dan setiap hal yang kita lakukan. Dan biarlah pernyataan kasih kita kepada Allah melakukan hal-hal yang baik, yang berkenan bagi Allah, dan menjauhkan kehidupan yang tidak berkenan dari Allah. Dan seperti selalu ada terdengar bagi kita slogan ketika ada gerakan-gerakan moral, stop narkoba, stop pergaulan bebas, stop korupsi. Tapi hari ini kita diingatkan Tuhan, stop melakukan perbuatan-perbuatan yang hidup saudara dan saya dibawa dalam kegelapan. Mau cara apapun dunia akan mengerjakannya. Tapi cara Tuhan selalu memeliharakan Anda dengan anugerah-Nya. Tuhan memberkati saudara, awali hari ini dengan kerjakan kehidupan keselamatan saudara dan jauhkan hidup saudara dari kegelapan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, buat firman-Mu yang kami dengar, dan biarlah firman-Mu Engkau taruh dalam hati kami. Dan firman-Mu setiap saat berbicara kepada kami. Sehingga kami tidak percaya kepada apa yang ditawarkan oleh iblis si jahat. Tapi kami hidup sebagaimana kami hidup sebagai anak-anak terang. Saat ini hamba berdoa buat GBKP Runggun Bogor Barat. Senantiasa Tuhanlah kehidupan bagi majelis dan jemaat Tuhan. Dan biarlah Tuhan memelihara mereka, keluarga, tiap keluarga. Memelihara mereka dalam pekerjaan yang mereka kerjakan berbeda satu dengan yang lain. Tapi berkat Tuhan senantiasa menjadi kehidupan mereka dalam setiap pekerjaan usaha. Dan kami juga berdoa buat setiap pelayanan pendeta emeritus, pendeta yang melayani di tengah-tengah jemaat Bogor Barat. Berkati mereka Tuhan, tiap mereka dan keluarga, dan berkati setiap pelayanan mereka. Dan juga kami berdoa buat Pertua Diaken emeritus, seluruh pengurus kategorial, pengurus PJJ, dan juga pelayan KKR. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang benar memberi hidup mereka untuk melayani Tuhan. Kami juga berdoa buat BPMK Klasis Jakarta Kalimantan. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan dalam periode ini melayani seluruh jemaat Tuhan, seluruh program pelayanan yang boleh kami kerjakan bersama-sama. Kiranya BPMK juga Tuhan senantiasa pelihara mereka dengan hikmat dan berkat-berkat Tuhan. Kami berdoa juga buat seluruh jemaat Tuhan yang pada saat ini isoman terpapar COVID-19. Berkati mereka di rumah sakit. Dan saat ini juga buat anak-anak Tuhan yang berjuang untuk sembuh dari berbagai macam penyakit. Tuhan menemani mereka dan menguatkan setiap mereka. Hati jiwa mereka terus tertuju kepada Tuhan. Inilah doa kami. Tuhan juga memulihkan setiap ekonomi keberadaan kami, apapun yang kami lakukan dan gumulkan buat pekerjaan kami. Biarlah Tuhan yang memulihkan, sehingga kami terus menikmati berkat-berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan cukup bagi kami. Inilah doa kami, terpuji dan termulia Engkau, kasih karunia Allah adalah kehidupan kami, dan senantiasa kami hidup sebagaimana kami anak-anak yang hidup di dalam terang kasih Kristus. Dengarlah doa kami mengawali hari ini, dan apa yang kami minta, kami percaya lebih dari yang kami minta, yang kami pikirkan. Tuhan sediakan bagi kami.
Di dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur dan tetap berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.